رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيء علي زودي مجيء عبد الحميد مجيء عبد الكريم مجيء مرزوقي دحلان مجيء محروس علي مجيء جوهري مجيء صالح محمد معصوم جوهري مجيء أحمد إدريس مرزوقي مجيء إمام يحيى محروس مجيء عبد العزيز منصور مجيء أحمد حبيب الله زيني جمع الشيخ محمد البوير إلى حضرة جمع مؤلف الكتب التي تعلمنا على سيدي الشام بعبد الله محمد بعبد الله إلى حضرة الأئمة الأباد المجتهدين رضي الله عنهم سيدنا الإمام محمد الشافعي سيد أبي زكريا يحيى الشرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dipertemukan di majlis yang sangat mulia, yakni majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Salawat riding salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين. Faslun, bab baru ya. I'lam annal adhkarul masyru'ata fis sholati wa ghairiha wajibatan kanat aw mustahabbatan la yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi hatta yutalaffadhu bihi bihaisu yusmi'u nafsah idza kana sahihas sam'i la 'aridhalah. Beliau Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita semua, ketahuilah bahwa sungguh zikir-zikir yang disyariatkan, arti disyariatkan di sini zikir yang maksur, datang dari Rasulullah, datang dari para sahabat, fis shalah wa ghairiha, disyariatkan di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat banyak zikir yang disyariatkan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Yang wajib di dalam sholat ini masuk dalam kategori rukun qauli. Wajibatan kanat au mustahabbatan, baik zikir-zikir tersebut hukumnya wajib atau hanya anjuran atau sunnah, maka ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, la yuhsabu syai'un minha, zikir-zikir itu tidak dihitung, wala yu'taddu bihi, tidak dianggap zikir, hatta yutalaffadhu bihi, sampai benar-benar ketika berzikir itu diucapkan. Bihaisu yusmi'u nafsah, sekiranya telinganya sendiri mendengar, sekiranya zikir yang diucapkan dibaca itu dirinya yang berzikir mendengar. Dengan catatan idza kana sahihas sam'i, yang berzikir ini orang yang telinganya normal, la 'aridhalah, tidak ada penghalang suara zikirnya sampai ke telinga. Jadi Imam An-Nawawi itu menjelaskan kalau kita zikir kok hanya dalam hati itu enggak dianggap. Terlebih zikir yang hukumnya wajib. Salat itu definisinya aqwal wa af'al. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, yang diawali dengan takbir. Takbir ini ucapan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun, dan diakhiri dengan salam. Ada ucapan-ucapan dalam sholat yang disebut dengan rukun qauli. Jumlahnya 5 dalam mazhab Syafi'i. Apa 5 itu? 1, takbiratul ihram. Harus diucapkan. Tak boleh kita mengucapkan takbir pertama untuk mengawali sholat kita tanpa ada suara yang keluar dari lisan Allahu Akbar, enggak boleh. Batin saja enggak boleh. Nah, terkadang mohon maaf, sering kita ingatkan, mungkin karena keawamannya orang itu memahami yang wajib itu mengangkat tangannya, yang wajib itu sedekapnya. Sehingga kita sering menyaksikan orang sholat mulutnya tertutup, dia langsung ngangkat tangan lalu sedekap. Ini enggak sah. Sebab apa? Takbir yang menjadi rukun sholat yang harus diucapkan tidak cukup di batin,
yang disebut dengan takbiratul ihram itu harus diucapkan. Sekiranya ketika kita normal telinga kita dan di tempat yang sunyi kita mendengar ucapan kita itu. Ini yang pertama, takbiratul ihram harus diucapkan. Yang kedua, Fatihah. Ini pun harus diucapkan dengan lisan, enggak boleh dibatin. Pengucapannya tak boleh dikurangi satu tasdid pun. Tak boleh dikurangi satu sukun dan harokat pun. Ini untuk Fatihah. Kalau ada yang terkurangi satu tasdid, semisal kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasdid, enggak sah. Kecuali enggak sah artinya juga parah. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Tuhan kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai Allah kami minta tolong. Kalau ada tasdidnya. Kalau tak ada tasdidnya, iyyaka, kepada matahari kami menyembah, wa iyyaka, kepada matahari kami minta pertolongan. Harus diucapkan. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud itu mulai dari at-tahiyyatul, enggak boleh dikurangi satu tasdid pun, enggak boleh. Sampai kapan? Sampai bacaan apa? Sampai bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud. Yang keempat, sholawat kepada Nabi setelah tasyahud minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal. Sempurnanya baca sholawat Ibrahim yang biasa kita baca. Dan yang kelima, salam yang pertama. Salam yang pertama ini ucapan salamnya Pak Bu, bukan menolehnya. Ucapan minimal assalamualaikum harus terucap. Minimal telinga kita sendiri harus mendengar. Ukurannya di tempat sunyi. Dan tidak ada yang menghalangi suara kita sampai ke telinga kita. Kalau tidak di tempat sunyi seperti kita berjamaah, dikira-kira saja, pokoknya harus ada suara yang keluar. Terlalu keras ganggu kanan kiri kita, makruh. Kalau kita sholat jamaah kok kita baca Fatihah, kita baca iftitah, kita baca subhanallah terlalu keras sehingga mengganggu kanan kiri kita, makruh. Tufawwitu fadilatal jamaah, menghilangkan keutamaan jamaah. Nah, dalam pandangan Imam An-Nawawi bukan hanya bacaan yang wajib saja yang harus diucapkan bihaitsu yusmi'u nafsah, sampai telinga kita benar-benar mendengar. Sekali lagi ukurannya di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi, tak ada suara yang mengganggu, coba kita ucapkan dengan berbisik. Nah, itu praktekkan ketika kita berada di tempat yang ramai banyak orang. Bukan kok mendengar di sini tuh di samping diesel yang sedang hidup, bukan. Berbisik. Ya. Yang sunnah juga harus demikian, iftitah kita dan seterusnya. Jadi ucapan salam. Makanya ada satu ayat, wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha. Jangan kamu keraskan salatmu, tapi juga jangan kamu pelankan. Ayat ini diturunkan untuk mengajarkan tata cara salat. Salat itu ada yang bacaannya diperintahkan dikeraskan, ada yang bacaannya diperintahkan dipelankan.
Dzikir pun demikian. Dzikir keras diperintahkan, dzikir sir atau pelan juga diperintah. Tapi dalam masalah dzikir, kalau itu dzikir yang wajib kita baca, maka harus minimal telinga kita mendengar. Sholat ada zuhur asar yang di situ kita diperintahkan sir pelan. Ada maghrib 2 rakaat pertama keras, 1 rakaat yang ketiga pelan. Ada isya 2 rakaat pertama keras, 2 rakaat kedua pelan. Ada subuh keduanya keras. Diperintahkan. Jadi sekali lagi dzikir-dzikir yang disyariatkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat ini tidak dianggap kalau tidak kita baca, minimal telinga kita harus mendengarkan. Kalau sampai kita bacanya hanya dalam hati, kita sholat rukun qauli yang 5 tadi kita baca dalam hati, nggak sah sholat kita. Harus ada suara. Terlebih kalau memang di sholat-sholat yang disunahkan jahar, meskipun sholat sendiri kita disunahkan mengeraskan suara. Kita sholat maghrib sendiri sebenarnya tetap disunahkan mengeraskan bacaan suara kita. Bacaan sholat kita pada rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib dan seterusnya. Ini ya, jadi praktekkan itu. Jangan dibatin dikit. Faslun i'lam annahu qad sannafa fi amalil yaumi wal lailah jama'atun minal a'immah kutuban nafisah. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, sungguh banyak sekali para ulama yang mengarang kitab. Kitab itu berisi amalul yaum wal lailah, amalia harian. Amal mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Kutuban nafisah, karang banyak kitab-kitab yang indah yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang di situ menjelaskan tentang amalia harian itu sangat banyak. Rawau fiha ma dzakarahu bi asanidihimul muttasilah wa tarakuha min turukin katsirah. Para ulama dalam karya-karyanya tentang amalia harian itu ada sebagian dalam karangannya itu disebutkan sanad zikir atau doa harian sampai kepada Rasulullah. Tapi ada yang kitabnya ringkas langsung, semisal doa di pagi hari doanya tidak disebutkan, mata rantai rawi sampai kepada Rasulullah atau sanad doa itu dari siapa sampai kepada Rasulullah. Wa min ahsaniha, dan di antara kitab yang berisi tentang amalia harian itu yang paling bagus kata Imam Nawawi adalah sebuah kitab karya Al-Imam Abi Abdurrahman An-Nasai yang berjudul Amalul Yaumi wal Lailah. Amalia siang dan malam. Wa asanu minhu, ada yang lebih bagus lagi. Beliau bercerita tentang kitab-kitab karya ulama. Ada yang lebih bagus dari itu, bahkan lebih indah dan juga lebih banyak faedahnya. Kitab Amalil Yaumi wal Lailah, kitab tentang amalia harian yang dikarang oleh sahabatnya Imam An-Nisai. Siapa? Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sinni. Imam An-Nawawi ini termasuk sangat mengidolakan Imam As-Sinni ini. Makanya beliau banyak komentar, qad sami'tu ana, sungguh aku telah mendengarkan, aku ini Nawawi telah mendengarkan jami'a kitab Ibnu Sinni, kitab karangan beliau Imam Ibnu Sinni, aku mendengarkan ala syekhina, dari guru kami. Siapa? Al-Imam Al-Hafidh Abil Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan.
Jadi beliau banyak mengkaji kitab karangan Al-Imam Ibnu Sini dari gurunya yang bernama Abil Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Guruku selalu mengatakan kalau mengajarkan kitab karya Ibnu Sini, akhbarona al-Imam al-Allamah, aku mengabarkan kepadamu wahai Nawawi, kitab ini dari guruku Imam Abul Yaman Zaid bin Hasan Al-Kindi yang wafat pada tahun 602 Masehi, 602 Hijriah, masuk abad 7. Lalu beliau juga cerita lagi, akhbarona Imam Abu Hasan Sa'ad Al-Khair, disebut semuanya. Jadi gurunya Imam An-Nawawi ini ketika menjelaskan kitab karya Al-Imam Ibnu Sini itu bukan hanya dari satu jalur. Artinya beliau berguru dengan banyak guru dari kitab yang sama. Contoh semisal kita ngaji azkar. Saya ngaji azkar dari guruku si fulan. Saya juga ngaji al-azkar dari guruku si fulan. Saya juga ngaji al-azkar dari guruku si fulan. Terus dijelaskan sanadnya. Guruku yang pertama itu dari gurunya. Dari gurunya sampai pengarang kitab Al-Adhkar. Guruku yang kedua dari gurunya. Dan beliau sangat bangga karena mengkaji sebuah kitab dari seorang guru yang guru beliau ini belajar kitabnya itu dari banyak guru. Dan dijelaskan secara lengkap sanad, mata rantai guru itu sampai pengarang kitabnya. Abarona Syekh ini nggak usah dibaca. Intinya beliau itu menjelaskan bagaimana guru beliau yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Abil Baqa Khalid bin Yusuf ini mengajarkan salah satu karya Imam Ibnu Sini kepada beliau sambil menjelaskan bahwa guru beliau itu belajar kitab itu dari banyak guru. Dijelaskan, saya belajar dari guruku A dari gurunya sampai pengarang kitab. Dari B gurunya sampai pengarang kitab. Dan seterusnya. Wa innama dzakartu hadzal isnad. Beliau katakan, saya sengaja menyebutkan sanad guna di sini li'anni tujuanku sa'angkulu min kitab Ibnu Sini insyaallah, karena saya ingin menjelaskan tentang banyak hal dari kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Sini. Beliau ingin menunjukkan bahwa beliau belajar dari salah satu karyanya Imam Ibnu Sini tentang amalul yaum wal lailah. Ini bukan hanya dari satu guru tapi dari banyak guru, dan masing-masing guru ini punya sanad belajarnya sampai kepada pengarangnya. Seperti kita di pesantren Al-Adhkar berulang-ulang dari guru yang berbeda. Kalau di pesantren kami, kalau tidak pelajaran wajib, itu ya selesai dibaca ada kiai si fulan membaca kitab itu lagi, kita belajar sama kiai si fulan. Nanti si fulan selesai kita belajar azkar, ada lagi kiai si fulan buka azkar lagi, kita ngaji ke sana. Itu biasa di pesantren. Terkadang satu kitab yang kita pelajari itu datangnya dari banyak guru. Nanti kalau sudah hataman dikasih sanad. Sama Imam An-Nawawi pun demikian. Beliau sengaja menyebutkan sanad dari gurunya ketika mempelajari salah satu karya Imam Ibnu Sini karena beliau ingin menukil banyak keterangan dari kitabnya Ibnu Sini. Fa ahbabtu taqdima isnadil kitab, dan aku sangat suka sebelum kita jelaskan nukilan itu kita sebutkan lebih dulu sanadnya sampai pengarang kitab. Wahada, dan tradisi ini kata beliau, tradisi menyebutkan saya belajar kitab ini dari guru saya si fulan, guru saya si fulan dari gurunya dari gurunya, hafal. Kalau kita ya baca.
hafal paling 1-2 kitab yang menjadi kajian rutin kita. Kalau semua enggak, beliau hafal. Tradisi ini mustahsanun inda immatil hadis wa ghairihim, sangat dianggap bagus oleh ulama-ulama ahli hadis dan juga ulama-ulama lainnya. Innama khasastu dzikra isnadi hadzal kitab, aku spesialkan menyebutkan sanad dari kitab ini, kitab karya Ibnu Sini tentang amalia harian, likaunihi, karena dalam pandanganku, kata Imam An-Nawawi, ajma'ul kutub fi hadzal fan, dari sekian kitab yang menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa-doa harian, karya beliaulah yang paling lengkap. Wa illa, andaikan karya beliau sama dengan yang lain, tidak akan aku sebutkan sanadnya. Jami'u ma'adkuru fili bihi riwayatin sahihah bisama'atin muttasila bihamdillah. Saya sebutkan saja langsung doanya. Pemindalika, dan apa yang ditulis di dalam kitabnya Ibnu Sini tentang amalia harian, ini beliau katakan ma'angkuluhu minal kutubil khamsah. Sudah saya reduksi, saya sutir, saya jelaskan kembali bahwa zikir yang ini itu dari kitab Bukhari, zikir yang ini dari kitab Muslim. Itu sudah saya nukil, sekaligus saya jelaskan referensinya dari kitab induk hadis yang 6 itu kitab apa. Sebab ada kelompok yang dia tidak mau ketika bicara hadis referensinya di luar dari kitab induk hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Sehingga karena mereka tidak mau hadis yang ada di dalam kitab induk hadis yang 6, mereka sering menyesatkan kitab karya ulama kita. Ihya sesat, alasannya hadisnya banyak tidak diambil dari kitab induk hadis yang 6 sehingga dianggap palsu. Duratun Nasikhin sesat, alasannya banyak dalam kitab itu hadisnya tidak bersumber dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nisai. Nah, beliau Imam An-Nawawi tahu itu. Sehingga dalam kitab tentang zikir yaumiyah wal lailiyah itu beliau sebutkan rujukannya. Doa ini, zikir ini bersumber dari Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari beliau enggak jelaskan sanadnya. Karena hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak perlu diragukan. Tapi kalau beliau sebut sumber dari selain Sahih Bukhari, beliau nanti kasih komentar. Hadis ini dari Sunan Abi Dawud. Hadis ini oleh ulama ini dianggap hasan, dianggap lemah, dianggap hasan li ghairi. Beliau jelaskan. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk mengkanter mereka jangan sampai menganggap bahwa karanganku ini tidak bersumber dari kitab induk hadis yang 6. Ada yang menambahkan kitab induk hadis bukan hanya 6, 7, tambah apa? Tambah Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ada yang menambahkan bukan hanya 7 tapi Kutubul Asyrah 10. Yang 6 ini sepakat. Yang 7 sampai 10 ada perbedaan pendapat di antara ulama. 10 itu apa? 6 tadi tambah musnadnya Imam Ahmad, tambah Sunan Al-Baihaqi, karya Imam Al-Baihaqi, tambah karya Imam Hakim An-Naisaburi, kitab Al-Mustadrak, dan tambah Muwatta'nya Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wa kullu hadhil madkurat, dikir-dikir ini arwiha, aku riwayatkan, aku jelaskan dalam karanganku bil asanidil muttasilah as-sahihah ila muallifiha, dengan sanad yang bersambung, tidak ada yang ketinggalan
bersambung sampai kepada pengarang kitabnya. Dan menyebutkan sanad ini sekali lagi tradisi ulama-ulama ahli hadis dan ulama-ulama lainnya yang itu sangat bagus, mustahsanun, sangat dianggap bagus agar tidak ada keraguan bagi yang mengkaji kitab tersebut. Oh, jelas sumbernya. Tapi kalau ulama kita, ya meskipun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan kitab induk hadis yang 6 atau bahkan sampai yang 10, tidak mudah menyesatkan sebuah kitab. Kitab Ihya ini masyhur disesatkan oleh mereka. Bahkan ada cerita diumumkan kepada umat supaya dibakar kitab itu. Besok habis Jumatan, semua yang punya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali kumpulkan depan masjid, bakar. Ada fatwa. Tapi di malamnya tidur bermimpi. Dalam mimpinya ada Imam Al-Ghazali dan ada Rasulullah. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah hadis-hadis yang aku tulis dalam karyaku ini tidak darimu, bukan ucapanmu, bukan sabdamu?" Lalu Rasul membuka kitab Ihya sampai selesai dan beliau katakan, "Apa yang kamu tulis dalam kitab Ihya-mu ini semua benar sabdaku." Tapi kata orang ini, "Tidak ya Rasul." Dia katakan yang tertulis dalam karyaku itu bukan darimu. Besok dia mau membakar semua karyaku, diumumkan. Rasul marah kepada ulama itu tadi, bangun, menangis, bertobat, dicabut kembali pengumumannya. Bahkan diriwayatkan setelah itu ulama yang tadinya menyesatkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bertaubat dan mengkaji sampai meninggalnya berulang-ulang kitab Ihya Ulumuddin, gitu ya. Jadi ini beliau menjelaskan bahwa ada banyak kitab bagus tentang amaliyah harian dan beliau suka karya Al-Imam Ibnu Sini. Alasannya satu, beliau berguru pada gurunya yang gurunya itu belajar kitab ini dari banyak guru sambil disebutkan sanadnya. Dan itu kebanggaan seorang murid, punya guru lalu menyebutkan sanad keilmuannya sampai pengarangnya. Faslun, nah kita masuk bab baru. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Amin. Pagi ini enggak buka pertanyaan ya, karena tadi dibisikin pengurus mau ke Lingga, kues sambil ziarah semuanya. Jadi kita tutup dengan doa, lalu kita lanjutkan dengan sholat isyraq. Sudah masuk belum? Hah? Belum? Udah kan? 5 menit? 4. Tutup aja doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Waj'al ya Allah jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum bil istiqamah. Ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.